Hai, kembali lagi di Balik Gelap. Bayangkan sebuah kota kecil, Pulau Kalimantan, tepatnya itu kota Sampit di Provinsi Kalimantan Tengah. Tiba-tiba berubah menjadi lautan darah. Orang-orang berlarian, rumah-rumah dibakar, dan satu suku hampir musnah dalam satu malam. Ini bukan film. Ini adalah sebuah kenyataan, yaitu konflik Sampit, tragedi kelam yang mengguncang Indonesia. Tahun 2001, Sampit, sebuah kota kecil di Provinsi Kalimantan Tengah yang dikenal damai, mendadak menjadi saksi dari salah satu konflik etnis terbesar di Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa dua kelompok yang telah hidup berdampingan tiba-tiba berubah menjadi musuh bebuyutan? Konflik Sampit tepatnya di tahun 2001, yaitu bukanlah sebuah insiden yang terisolasi. Beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan warga Madura. Konflik besar terakhir terjadi antara sebelumnya, yaitu Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Penduduk Madura pertama kali datang di Pulau Kalimantan, tepatnya di Sampit, yaitu pada era 1930-an, di mana di bawah program transmigrasi yang digagas oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Nah, dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Tepatnya pada tahun 2000, transmigrasi membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial tepatnya di provinsi ini, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Nah, ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan ini. Sebuah insiden kecil bisa menjadi percikan api dalam ladang bensin. Dan tepatnya di bulan Februari tahun 2001, sebuah pertikaian antara pemuda Dayak dan Madura berujung pada tindakan kekerasan yang meluas. Tapi siapa yang memulai? Siapa yang memprovokasi ya? Fakta-fakta di balik tragedi ini masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Sebuah konflik besar seperti ini tentu terjadi tidak dalam satu malam. Ada banyak faktor yang mempengaruhi ataupun melatar belakangi hal ini, yaitu bisa jadi mulai dari sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Isunya dalam faktor sosialnya, yaitu dalam kehidupan sosial. Warga asli Dayak ini memiliki pandangan negatif terhadap warga Madura, yaitu disebutnya juga warga pendatang. Di antara banyak orang Madura yang menjadi preman di tempat umum, ada yang terlibat dalam tindakan kriminal, misalnya seperti pencurian dan penjabretan. Selain itu, warga Madura juga dianggap sering menyerobot tanah milik warga lokal yang menyebabkan salah satu ketegangan yang terus membesar. Nah, dilihat dari segi budayanya, warga Madura berasal dari daerah yang tandus dan miskin, membuat mereka terbiasa kehidupan keras dan penuh tantangan. Mereka cenderung bersikap tegas dan kompetitif. Sementara itu, suku Dayak yang terbiasa hidup harmonis dengan alam memiliki karakter lebih sabar dan mengalah. Perbedaan latar belakang ini membuat kedua kelompok sering mengalami benturan dalam kehidupan. Nah, selanjutnya ada dari faktor ekonomi. Orang Madura yang dikenal gigih dalam bekerja mulai menguasai perekonomian di Samp dan kota Waringin Timur. Mereka menjadi pengusaha besar, pedagang, pemilik losmen, penguasa pangkalan ojek, bahkan menjadi tuan tanah. Nah, sementara itu, penduduk lokal seperti Dayak, Melayu, dan Banjar sulit bersaing karena kurang agresif di dalam dunia usaha. Ketimpangan ekonomi ini menambah rasa ketidakpuasan kalangan penduduk-penduduk asli di Pulau Kalimantan. Nah, ada juga dari faktor politik. Nah, dari sisi politiknya ini, warga Madura yang sukses secara ekonomi juga mulai mendominasi sebagai berbagai sektor pemerintahan. Mereka mendirikan banyak masjid dan pesantren, serta menempati posisi-posisi penting seperti guru, PNS, polisi, tentara, hingga anggota DPRD. Ketidakseimbangan ini semakin memperburuk hubungan antara komunitas Dayak dan Madura, menciptakan ketegangan yang pada akhirnya meledak menjadi konflik terbuka. Dalam hitungan hari, Sampit berubah. Ribuan orang terbunuh dan ribuan lainnya mengungsi. Yang paling mengerikan, munculnya praktik pemenggalan kepala sebagai simbol perang. Kenapa ini bisa terjadi? Apa makna di balik ritual mengerikan ini? Beberapa korban
yang berhasil selamat menceritakan kisah yang sulit dipercaya, yang tidak masuk akal, bahwa mereka harus bersembunyi di bawah tumpukan mayat hanya untuk tetap hidup. Dan bahkan banyak cerita-cerita tersebar bahwa mandau terbang yang mana menyasar orang-orang Madura. Berminggu-minggu kejadian konflik sampai ini bak neraka untuk orang Madura. Akhirnya keadaannya mulai bisa mereda, tapi luka yang ditinggalkan tidak akan pernah hilang. Ribuan warga Madura terpaksa meninggalkan Pulau Kalimantan, dan hingga kini bayang-bayang tragedi itu masih terus membekas. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, bisakah hal seperti ini terjadi lagi di Indonesia? Apakah ketegangan etnis di Indonesia benar-benar sudah berakhir? Ataukah kita hanya menunggu percikan api berikut? Sejarah adalah guru terbaik, dan kisah ini mengajarkan kita bahwa ketidakadilan, diskriminasi, dan kurangnya pemahaman bisa berujung pada tragedi yang mengerikan. Apa pendapat kalian? Apakah kita benar-benar sudah belajar dari kejadian ini? Tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video sejarah lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.